Pemkab Balangan gelar rakor persiapan evaluasi mandiri KLA 2024. Posyandu Mantimin bantu jaga kesehatan bayi dan ibu hamil. Jelang bulan Ramadan, warga serbu gerakan pangan murah. Kejari Balangan gelar apel penguatan komitmen pembangunan zona integritas WBK-WBBM. Sambut Ramadan 1445 Hijriah, ratusan pelajar antusias ikuti pawai tarhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi persiapan evaluasi mandiri kabupaten atau kota layak anak KLA tahun 2024 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 6 Maret 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi persiapan evaluasi mandiri Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA tahun 2024 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 6 Maret 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Balangan Rudiansa Sofyan, didampingi Kepala DP 3AP2K BPMD Balangan Ahmad Nasai, serta diikuti sejumlah instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rapat tersebut, Rudiansa Sofyan menyampaikan tujuan evaluasi KLA adalah untuk mengetahui komitmen daerah dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, sehingga tercipta generasi penerus yang handal dan berkualitas. Lebih lanjut, dia juga meminta kepada peserta rapat yang berhadir untuk bisa mengarahkan ke pejabat yang menangani di masing-masing SKPD untuk mengawal proses evaluasi KLA dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Kepala DP 3AP2K BPMD Balangan, Ahmad Nasai mengungkapkan ada 4 pilar pembangunan anak yang tertuang dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meliputi pemerintah, media, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga dari 4 pilar tersebut diharapkan bisa menjadi target utama dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak menuju Indonesia Layak Anak atau Idola dan Indonesia Emas. Adapun Kepala Bidang PPM Baperida Kabupaten Balangan, Muhammad Sulistyo mengatakan peran dan fungsi dari SKPD sangat penting untuk menjadikan Kabupaten Balangan layak anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bella Kira Rendra dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Desa Mantimin adakan layanan kesehatan melalui pos pelayanan terpadu bersama tenaga kesehatan dan kader Desa Mantimin di Balai Rakyat Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 6 Maret 2024. Desa Mantimin adakan layanan kesehatan melalui pos pelayanan terpadu atau posyandu bersama tenaga kesehatan dan kader Desa Mantimin di Balai Rakyat Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 6 Maret 2024. Kegiatan posyandu yang difokuskan pada pelayanan balita serta ibu hamil ini rutin dilaksanakan setiap bulannya. Dikatakan Bidan Desa Mantimin Yana bahwa tujuan utama dari posyandu ini untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan serta persalinan atau setelahnya. Menurut dia, ini semua harus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, terutama oleh pihak terkait. Dalam posyandu tersebut, pihaknya juga turut memberikan obat cacing, susu balita, makanan pendamping bayi, melakukan pengukuran tinggi dan berat badan, serta lingkar kepala bayi. Selain itu, untuk ibu hamil juga diberikan makanan tambahan seperti biskuit ibu hamil, susu, dan obat vitamin.
Yana berharap melalui kegiatan seperti ini dapat menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi, sehingga aktivitas mereka bisa terjaga dengan baik dan sehat. Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan di Desa Baru Penyambaran, Kecamatan Halong ramai diserbu oleh ratusan masyarakat Kamis 7 Maret 2024. Kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan di Desa Baru Penyambaran, Kecamatan Halong ramai diserbu oleh ratusan masyarakat. Kamis 7 Maret 2024. Sebagian warga yang sudah hadir sejak pukul 9 WITA mulai mengantri di lokasi menunggu giliran sesuai nomor antrian untuk membeli bahan pokok murah. Disampaikan staf DKP 3 Kabupaten Balangan Eka bahwa gerakan pangan murah merupakan kegiatan yang sama dengan gerai pangan murah, karena ini merupakan agenda turunan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Hanya saja kegiatan tersebut lebih besar diadakan karena pelaksanaannya menggunakan dana dekon, sehingga nama kegiatan pun berganti menjadi gerakan pangan murah. Adapun untuk potongan harga komoditas pangan yang didapatkan pada gerakan pangan murah antara lain berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000. Selisihnya lumayan 2-3 ribu per item. Berhubung orangnya banyak, jadi mungkin kita untuk pembeliannya dikurangi dulu kayak satu-satu. Biasanya kan bisa pakai paket 2-2. Jadi kan lumayan banyak, berhubung orangnya banyak, jadi kita kurangi, jadi pembeliannya tuh boleh satu-satu dulu. Lebih lanjut, Ika menambahkan bahwa kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan dalam rangka untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya menjelang bulan puasa. Harapannya masyarakat bisa dapat terjangkau dengan harga bahan pokok. Kita tahu sendiri kita semuanya, dari gula, minyak, telur yang naiknya itu tidak bisa lagi kayaknya turun-turun. Jadi kita membantu sedikit-sedikit subsidi bisa membantu masyarakat untuk lebih bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Pada kegiatan gerakan pangan murah kali ini, DKP 3 Balangan turut bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Bulog, PT Mama Suka, OMKM dan Bazar dari Sekolah Islam Terpadu Al-Busra. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kejaksaan Negeri Balangan menggelar apel penguatan komitmen pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di halaman kantor Kejari Balangan, Paringin Selatan, Kamis 7 Maret 2024. Kejaksaan Negeri Balangan menggelar apel penguatan komitmen pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di halaman kantor Kejari Balangan, Paringin Selatan, Kamis 7 Maret 2024. Apel yang berlangsung khidmat ini diisi dengan acara pengukuhan agen perubahan, pemberian piagam penghargaan kepada pegawai teladan dan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas dan fakta integritas oleh para pegawai Kejaksaan Negeri Balangan. Bertindak sebagai pembina apel Kejari Balangan, Fajar Gurindro, yang dalam amanatnya menyampaikan integritas sangat penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan zona integritas melalui kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu. Mengingat pelaksanaan apel yang digelar ini juga merupakan rangkaian yang telah disusun dengan tujuan untuk penguatan komitmen dalam melakukan perubahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk penerapannya di Kejari Balangan, Fajar mengatakan pihaknya selalu memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh jajaran untuk melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kita selalu melakukan petunjuk arahan kepada seluruh jajaran untuk melakukan pelayanan dengan prima kepada masyarakat, melakukan perubahan pola pikir dan mindset agar pelayanan prima tetap dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian selalu melakukan monitoring dan evaluasi di setiap lini tugas-tugas kita. Dengan adanya pembangunan zona integritas WBK-WBBM, Fajar berharap setidaknya Kejari Balangan bisa terus mempertahankan capaiannya
dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat serta terus meningkatkan inovasi. Nadia dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ratusan pelajar di Kabupaten Balangan antusias ikuti pawai Tarhib Ramadan yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 4 Paringin di Taman Sanggam Balangan, Kecamatan Paringin, Jumat 8 Maret 2024. Ratusan pelajar di Kabupaten Balangan antusias ikuti pawai Tarhib Ramadan yang digagas oleh SMP Negeri 4 Paringin di Taman Sanggam Balangan, Kecamatan Paringin, Jumat 8 Maret 2024. Pawai Tarhib digelar sebagai salah satu bentuk ungkapan kegembiraan dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Adapun pada pembukaan dan pelepasan peserta pawai dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Imdia Fadli, serta diisi dengan tausiah agama dari Sekretaris MUI Kabupaten Balangan, Haji Sahlani. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Imdia Fadli mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi SMP Negeri 4 Paringin sebagai inisiator dari kegiatan pawai Tarhib tersebut. Dia menyebut pawai ini tidak hanya sekedar pawai biasa, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Sekretaris MUI Kabupaten Balangan, Haji Sahlani dalam tausiahnya menyampaikan banyaknya manfaat yang didapat oleh tubuh ketika menjalankan ibadah puasa. Selain mendapat pahala, dia menuturkan ketika berpuasa tubuh terasa lebih sehat dengan meningkatnya metabolisme tubuh, mengaktifkan detoksifikasi dan manfaat kesehatan lainnya. Usai tausiah dan doa, kegiatan dilanjutkan dengan pawai namun sempat terjeda karena diguyur hujan beberapa saat, namun tak menghentikan semangat mereka. Hanya beberapa saat menepi, peserta pawai Tarhib Ramadan kembali dilepaskan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Imdia Fadli. Terlihat seluruh peserta pawai Tarhib Ramadan yang mengenakan pakaian bernuansa Islami dengan membawa poster syiar Islam, mulai bergerak secara teratur menelusuri rute yang telah ditetapkan. Adapun untuk rute pawai dimulai dari Taman Sanggam Balangan menuju Bundaran Kota Paringin, lalu melewati komplek 25 bawah menuju lapangan Martasura dan kembali ke Taman Sanggam Balangan. Ditemui usai acara, Kepala SMP Negeri 4 Paringin, Murjiah menyebut pawai Tarhib Ramadan ini diikuti oleh 844 pelajar yang tergabung dalam 4 lembaga sekolah. Alhamdulillah kami dari SMP Negeri 4 Paringin, SMA N2 Paringin, SDN Paringin Selatan 1 dan PAUD Pembina Paringin Selatan bisa melaksanakan kegiatan ini. Murjiah mengatakan selain dalam rangka menyambut bulan Ramadan, pawai Tarhib juga bertujuan untuk syiar Islam dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya semoga dengan kegiatan ini anak-anak kita semakin bersemangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini adalah bagian dari syiar kita mengenalkan kepada anak-anak bulan Hijriah, ya ini terakhir bulan Sya'ban dan akan dilanjutkan ke bulan Ramadan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.